Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bu Rina pimpin dari sini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana? Masih semangat? Sudah sarapan atau belum? Di masa pandemi seperti sekarang, kalian harus selalu menjaga kesehatan ya, seperti olahraga teratur dan makan yang teratur. Ingat. Dan walaupun kita hanya bisa melakukan pembelajaran secara jarak jauh, tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita harus tetap semangat dan jangan jadikan itu alasan untuk bermalas-malasan. Semangat! Nah, ayo, masih semangat kan? Sudah disiapkan atau belum bukunya? Silakan yang belum disiapkan, bisa disiapkan terlebih dahulu ya buku dan alat tulisnya. Ingat, buku matematika, karena hari ini kita akan belajar matematika. Kemarin, kita sudah mempelajari tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya dan operasi pada bentuk aljabar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemfaktoran pada bentuk aljabar. Seperti apa sih pemfaktoran pada bentuk aljabar? Bu Lina berikan penjelasan sedikit ya tentang pemfaktoran pada bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar ini mencakup semua materi yang kita telah pelajari kemarin. Dari materi bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, kemudian ada operasi-operasi pada bentuk aljabar, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Jadi, kalian harus memastikan diri kalian itu sudah benar-benar paham tentang materi yang telah kita pelajari kemarin. Oke? Kalau misal kalian belum paham, bisa dibuka ulang video-video yang telah Bu Rina siapkan, telah Bu Rina bagikan pada pembelajaran yang lalu. Nah, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian nanti dapat memahami dan mengerjakan pemfaktoran pada bentuk aljabar dengan terampil. Kemudian, untuk melihat ke materi ini langsung saja kita bahas ke video berikutnya. Bisa diikuti dengan baik ya. Semangat! Halo anak-anak, seperti yang sudah Bu Rina katakan tadi, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, masih ingatkah kamu tentang perbedaan antara faktor dan suku? Bisa dilihat ya perbedaan antara faktor dan suku. Di sini Bu Rina sajikan bentuk aljabar 2y ditambah 5 diperoleh 2y dan 5 ini merupakan suku, kemudian 2y dikali 5 merupakan faktor. Jadi terlihat dengan jelas ya perbedaan antara suku dan faktor. Kalau suku itu tidak ada tanda operasinya, tapi kalau faktor itu tanda operasinya tahu. Kemudian hari ini kita akan mempelajari beberapa macam faktorisasi bentuk aljabar. Yang pertama, faktorisasi dengan sifat deskriptif, kemudian faktorisasi segi 2 kuadrat, dan yang terakhir faktorisasi dengan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang
sama antara 12x pangkat 2 dan 2x adalah 2 dan 2 pangkat 2, dan x dengan x pangkat 2. Kita ambil 2 dan x, berarti FPP-nya adalah 2 kali x sama dengan 2x. Ingat, FPP adalah perkalian faktor yang sama dan memiliki pangkat terkecil. Langkah kedua, bagilah setiap suku bentuk aljabar tersebut dengan FPP yang kamu peroleh. Nah, 12x pangkat 2 kita bagikan dengan 2x, dan 2x kita bagikan dengan 2x. Diperoleh 12x kuadrat dibagi 2x sama dengan 6x, dan 2x dibagi 2x sama dengan 1. Jadi dapat kita tuliskan 2x kali kurung buka 6x ditambah 1. Diperoleh hasil pemfaktoran dari 12x pangkat 2 ditambah 2x adalah 2x kali 6x ditambah 1. Jadi 12x pangkat 2 ditambah 2x sama dengan 2x kali 6x ditambah 1. Secara umum dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu AX ditambah AY sama dengan A kurung buka X ditambah Y. Bagaimana dengan bentuk AX dikurangi AY? Dengan cara yang sama, dapat kita simpulkan secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. AX dikurangi AY sama dengan A kurung buka X ditambah X dikurangi Y. Jadi perbedaannya hanya di tanda operasinya, dimana yang awal tadi itu adalah penjumlahan dan yang ini adalah pengurangan. Selanjutnya, faktorisasi selisih 2 kuadrat. Perhatikan perkalian bentuk aljabar. X ditambah Y dikalikan dengan X dikurangi Y diperoleh X kuadrat tambah 0 dikurangi Y itu sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, bentuk aljabar yang kamu peroleh disebut dengan bentuk selisih 2 kuadrat. Dengan demikian, X ditambah Y dikalikan X dikurangi Y merupakan faktor dari X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Sehingga rumus faktorisasi selisih 2 kuadrat bisa ditulis sebagai berikut. X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 sama dengan X tambah Y dikalikan dengan X dikurangi Y. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini Bu Rina memberikan 3 contoh soal. Soal yang pertama, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 4 kita ubah ke bentuk kuadrat menjadi 2 kuadrat. Berarti X kuadrat dikurangi 4 sama dengan X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Nah, dengan rumus yang kita peroleh tadi, diperoleh X pangkat X ditambah 2 dikalikan dengan X dikurangi 2. Jadi hasil pemfaktoran dari X pangkat 2 dikurangi 4 itu sama dengan X ditambah 2 dikalikan dengan X. Untuk nomor 2 dan 3 dengan cara yang sama ya. Nomor 2, 4 dan 36 diubah ke bentuk kuadrat menjadi 2 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Kemudian faktorisasi dengan sifat distribusi, kita peroleh nomor 3, 5 kali 4x pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, dan 4 diubah ke bentuk kuadrat menjadi 2 pangkat 2. Jadi diperoleh 5 kali 2x plus Y kali 2x minus Y. Kemudian faktorisasi dengan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat dan B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Jadi kita harus dapat menentukan nilai dari A, B, dan C dari suatu bentuk aljabar. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, X kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 diperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 3. Ingat, A itu sama dengan, A itu adalah koefisien dari X kuadrat dan B koefisien dari X, C adalah konstanta. Begitupun juga dengan contoh B, C, dan D. Nah, untuk contoh yang C, di sini bentuk
aljabarnya 4x pangkat 2 dikurangi 9. Nah, diperoleh nilai A sama dengan 4, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 9. Nah, kenapa B itu sama dengan 0? Karena di sini tidak tertulis bentuk aljabar yang koefisiennya X, jadi B-nya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya ya, kita langsung ke contoh soal faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Pahami uraian berikut. Faktorkan bentuk aljabarnya, ya. Faktorkan bentuk aljabar X kuadrat ditambah 5X tambah 4. Penyelesaiannya langkah pertama, menentukan nilai dari A, B, dan C. Nah, kita tentukan dulu nilai A-nya. Koefisien dari X pangkat 2 di sini adalah 1, jadi A sama dengan 1. Koefisien dari X adalah 5, jadi C sama dengan 5, dan konstantanya adalah 4, jadi C sama dengan 4. Langkah kedua, daftarkan semua kemungkinan faktor dari C. Pada soal diketahui nilai dari C adalah 4. Nah, kita daftar semua kemungkinan faktor dari 4, yaitu ada 1 dan 4, kemudian negatif 1 dan negatif 4, 2 dan 2, dan negatif 2 dengan 2. Langkah ketiga, menentukan pasangan bilangan dari daftar kemungkinan yang apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Dari tabel di atas, pasangan bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan B sama dengan 4. Kita lihat kembali tabelnya. Di sini, di antara 4 faktor ini yang jumlahnya sama dengan 5 adalah 1 dan 4. Berarti pasangan bilangan 1 dan 4. Langkah keempat, kesimpulan. Jadi, faktor dari X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4 itu sama dengan X ditambah 1 kali X ditambah 4, atau bisa ditulis X ditambah 4 atau X ditambah 1 dikali X ditambah 1. Berlaku sifat komutasi. Untuk soal nomor 2 sebagai latihan ya, faktorkan bentuk X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 4. Nanti hasilnya bisa kita diskusikan melalui Google Classroom atau di grup WA. Kesimpulan dari materi yang ini adalah yang pertama, faktorisasi dengan sifat distributif secara umum dapat dituliskan AX ditambah AY sama dengan A kurung buka X ditambah Y, dan AX dikurangi AY sama dengan A kurung buka X dikurangi Y. Kemudian faktorisasi selisih 2 kuadrat secara umum, rumus faktorisasi selisih 2 kuadrat bisa ditulis X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X plus Y dikali X min Y. Dan faktorisasi dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C ada 4 langkah, yaitu langkah yang pertama, menentukan nilai dari A, B, dan C. Kemudian langkah yang kedua, daftarkan semua kemungkinan faktor dari C. Langkah yang ketiga, menentukan pasangan bilangan dari daftar kemungkinan yang apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Dan langkah yang keempat adalah kesimpulan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya, dan dapat berjalan dengan lancar. Apabila kalian masih belum paham atau masih bingung tentang materi yang kita bahas hari ini, silahkan bisa ditanyakan ke Google Classroom atau grup WA kelas kita. Oke, nanti kita akan berdiskusi bersama. Karena awal tadi kita berdoa, jadi kita akhiri juga dengan berdoa ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian dari Bu Rina, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.